malam hari ini dan 1 bulan ke depan ini kita akan berbicara tentang profesional ya. Karena kita kan orang-orang profesional ya, sudah bekerja semua dan banyak yang mungkin sudah punya usaha sendiri ya, kerja sendiri. Nah, saudara, malam hari ini kita lihat satu ayat aja di Kolose 3 ayat 23. Nah, ya, saya baca buat saudara ya. Kolose 3 ayat 23, Alkitab berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan ya. Kalau kita melakukan sesuatu, apapun yang kita kerjakan, ingatlah ayat ini saudara. Saya kalau dulu saya masih ya, dikerja saudara, lakukan sesuatu untuk takut akan Tuhan itu memang pertama kali ya. Tapi saya mulai pelayanan saya dapat ayat ini saudara. Jadi apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, bicara tentang profesional ya, kita tahu bahwa profesional itu adalah orang yang menekuni bidang pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Jadi orang itu ada suatu keahlian ya, dimana Tuhan taruh buat dia untuk saudara bisa berkembang di sana ya. Saya nggak tahu saudara punya keahlian seperti apa ya. Saya dulu pertama kali kerja saudara, pokoknya kerja dulu ya kan, karena waktu itu saya masih harus lulus, terus saya cari kerjaan dan saya diterima di satu perusahaan. Dan pertama kali saya diterima itu hanya sebagai administrasi ya. Buat semua orang kan gampang administrasi ya, tinggal buat mengadministrasikan file segala macam disimpan di lemari namanya file, selesai. Memang kerjaannya hanya seperti itu. Tapi saya melakukan itu bukan hanya sampai di situ, tapi ada suatu tanggung jawab yang saya percaya bahwa walaupun hanya kecil seperti ini, saya mau berbuat sesuatu yang lebih baik ya. Dari situ saya file-file yang ada saya simpan. Dan banyak sekali setelah habis kerjain, kan banyak waktu kadang-kadang. Nah, saya melihat ada file-file yang berantakan ya kan. Saya ngambil, saya tata lagi, saya simpan lagi sudah. Setiap hari saya lakukan itu. Jadi saudara profesional ya. Walaupun saudara mungkin kerjaan saudara hanya sebagai administrasi atau apapun juga ya, saudara mungkin kerjaan yang paling rendah sekalipun, kerjakan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh saudara ya. Jadi kita harus bekerja dengan profesional, walaupun kita mungkin nanti aja kalau saya sudah manajer atau segala macam. Dari hal yang kecil, saya belajar dari hal yang kecil. Karena saya ada catat di sini ada beberapa ya. Kalau saudara lihat ciri-ciri profesional itu memiliki, yang pertama memiliki keahlian dan kemampuan tinggi. Kedua, memiliki kode etik. Ketiga, punya rencana kerja yang baik. Jujur, berintegritas, bertanggung jawab, memiliki skill. Terus perbaiki kemampuan dan berkomunikasi, manajemen waktu yang baik. Nah saudara, saya belajar dari hal yang kecil. Nah, lama-lama saya nggak tahu saudara, ternyata bos saya, pimpinan saya itu memperhatikan saya. Dia melihat saya, kalau yang lain itu kalau habis kerjaan itu mereka ngobrol, kadang ngurumpi, kadang main game. Tapi dia mungkin lihat saya kok anak ini berbeda ya. Bukan main game atau ngurumpi, tapi saya di file nonton satu-satu. Nah, satu saat saya dipanggil oleh pimpinan saya, bos saya. Kalau dipanggil itu biasanya kita paling ada dua kemungkinan ya, ada salah atau gimana ini ya. Nah, waktu saya dipanggil, saya masuk ya. Bos saya panggil saya, di mana kerjaan? Baik pak. Terus singkat cerita, dia bilang mulai minggu depan kamu dipindah. Waduh, dipindah ini susah. Dipindah ini kalau ada sesuatu berarti ada salah saya. Nah, dari situ ternyata saya dipindah untuk jadi buyer, jadi naik saudara ya.
dari administrasi jadi buyer. Suka saya bilang, waduh Pak, saya belum terlalu pengalaman di sana. Nanti kamu akan dikasih tahu di training. Ya, saya di training oleh teman saya caranya bernegosiasi seperti apa, terus caranya mencari barang seperti apa, terus carinya di mana, seperti apa. Nah, dulu belum ada Google saudara ya. Jadi makanan kita tiap hari itu Yellow Pages ya. Jadi Yellow Pages itu tebel segini, itu tiap hari makanan saya gitu. Ya cari barangnya di sini. Dari Surabaya sampai Jakarta Yellow Pages ada. Jadi di meja itu tumpuk segini. Jadi itu kerjaan kita tiap hari. Nah, dari situ saya belajar. Mulai ditekuni, saya tekuni. Lama-lama saudara, bos saya lihat juga gitu loh. Saya terus terang saya belajar banyak hal di situ. Dan dari situ mulai saya kalau pulang, anak-anak kalau pulang itu biasanya jam 5 baru pulang. Saya masih setengah 6 baru nanti di kantor, saya baru pulang mungkin sekitar setengah 6 sampai jam 6. Nah, lama-lama bos saya lihat saya, dipanggil lagi saya. Berapa, nggak sampai sebulan, nggak sampai setahun saya dipanggil lagi. Terus dia ngomong gini, ini dari pusat, dari Jakarta, itu ada perubahan ya. Kita punya, saya di pabrik itu ada anak perusahaan, itu perusahaan transportasi, jadi untuk ngangkat-ngangkat minyak ya, truk tangki. Dibilang ini ada keputusan dari pusat untuk pembelian semua pembelian transportasi untuk mobil segala macam dan spare part segala macam itu dialihkan ke pabrik. Waduh, oh iya Pak, tapi yang handle semuanya itu nanti kamu ya. Waduh, ya Pak, siap. Ya saya jalani saudara, jalani itu jadi dua, saya handle dari pabrik dan transport. Jadi saya harus bolak-balik karena pabrik di sini, terus kantornya untuk transport di depan. Jadi saya harus bolak-balik ke sana kalau ada masalah. Situ saya lakukan terus saudara. Ngomel nggak saudara? Enggak. Ada teman saya bilang, ngapain kamu terima? Gajimu pancet aja kok diterima kerjanya itu, ya kan? Kadang-kadang kita tereliminasi dengan teman-teman sekitar kita saudara. Saya bilang ini kesempatan buat saya untuk saya bisa mengembangkan. Ya. Saya belajar dari situ, belajar lagi dan belajar terus. Dan kalau pulang itu sampai tambah malam lagi, karena kerjaan tambah banyak, pulang tambah malam. Gak sampai setahun saya dipanggil lagi. Waduh, panggil lagi sudah, kasih kerjaan lagi pasti kasih. Ya pernah, ternyata yang benar. Saya dikasih kerjaan lagi, dibilang dari Jakarta juga untuk pembelian, kita punya kapal tanker. Jadi kalau masuk ke Surabaya itu ada kapal. Semua pembelian untuk spare part kapal itu kita tangani sekarang. Dan mulai minggu depan kamu yang handle. Saya harus handle tiga. Jadi saya harus wirawiri dari pabrik ke ngurusin transport, ngurusin tanki itu. Waduh, baru balik lagi ke pelabuhan kalau kapal masuk. Dan kalau kapal masuk itu mereka cuma butuh waktu 3 hari. Kalau masuk itu mereka kasih catatan, Pak ini 3 hari barangnya harus datang. Kalau nggak datang, kapal nggak bisa keluar. Nah, saudara, dari situ saya belajar saudara, bahwa sesuatu di mana kepercayaan yang kita kasih, yang Tuhan, yang bos kita kasih saudara, itu sesuatu di mana bukan hanya datang tiba-tiba saudara, itu proses ya. Makanya saya bilang sama teman-teman saya, itu kesempatan buat kita seharusnya. Jangan ngomel. Gaji tetap nggak? Tetap. Tapi saya semangat sudah untuk kerja. Dan satu saat bos saya panggil lagi saya, tambah lagi mungkin. Tapi dibilang mulai bulan depan, ya kamu saya promosikan. Nah ini Pak Nena saudara ya. Nah, tapi dari situ saya belajar bahwa pada saat kita mulai secara profesional di situ, kita bisa mengatur semuanya. Itu pimpinan kita lihat. Makanya malam hari ini kita belajar tentang gimana sih jadi seorang profesional ya. Jadi bukan hanya kerja. Ada sesuatu di mana kita harus memberikan yang
lebih daripada orang lain. Saudara, kalau saya punya prinsip gini, kalau saya punya digaji saudara 5 juta, saya harus kerja seperti saya digaji 7 juta. Kalau saya gaji 7 juta, saya harus kerja seperti saya digaji 9 juta. Dari situ saya belajar bahwa saya harus berusaha. Nah, itulah yang yang tidak ada orang lain seperti itu, saudara. Nah, saudara, hal-hal seperti itu yang harus kita punya. Nah, jangan jadi suatu orang pekerja yang biasa-biasa. Nah, saya punya teman saudara gaji 4 juta, saudara, tapi kerjanya kayak digaji 2 juta, ngerti saudara? Datang telatan, sampai di kantor ngantuk, tidur. Kadang-kadang kalau bos cari hidung, tak panggil saya, mana si A? Di belakang Pak. Di mana? Di dapur. Ngapain di dapur? Ngopi Pak. Jam berapa ini saudara? Datang telatan ngopi saudara. Gimana kita bisa jadi seorang yang dikatakan profesional di sana ya? Kadang-kadang saya tanya, ngapain kamu ngopi di belakang? Kita kan kerja di jam berapa? Di jam 8 gitu. Kadang-kadang orang-orang seperti itu tidak mengerti ya. Dan jangan mengharapkan sesuatu yang lebih dari perusahaan pengasih. Maka malam hari ini kita belajar gimana kita jadi suatu orang yang profesional di sana. Nah, saudara, seperti itu yang saya lakukan setiap hari. Saya terakhir ditawarin untuk pindah ke Kalimantan, tapi sempat tak sampai pindah, saudara. Karena di kantor, kita punya kantor, baru saya buka kantor di Kalimantan, buka perwakilan di sana. Saya mau ditempatkan di sana, pengen jadi. Nah, saudara, itu semua karena apa? Karena kita bekerja yang sesuai dengan apa yang perusahaan mau, dan bahkan bisa lebih sih. Saya kalau pulang itu paling di atas, paling cepat itu setengah 6, paling jam 6, kadang-kadang bisa sampai jam 11 malam baru pulang. Karena kalau pabrik berhenti, mestinya berhenti siang, kita ditelepon, saya nggak mau tahu besok pagi mesinnya harus jalan. Spare partnya di Surabaya nggak ada. Saya harus pesen ke Jakarta, minta mereka kirim lewat pesawat. Jadi kirim siang, sore masuk ke kargo, dikirim lewat kargo, malam jam 8, jam 9 baru sampai Surabaya. Jadi saya jemput di bandara di Juanda, di kargonya, baru saya kembali ke pabrik dan dipasang, baru saya pulang. Jadi saya pulang kurang lebih ya kira-kira jam 11, jam setengah 12 malam. Itu bukan cuma sekali, itu beberapa kali. Dan saya lakukan itu ya itu memang tanggung jawab saya. Nah, saudara, disinilah kita belajar bahwa jadi seorang karyawan atau saudara jadi seorang profesional seperti itu, saudara. Jadi jangan kita hanya biasa-biasa. Kita biasa-biasa sama dengan orang lain buat apa? Kita bisa mengharapkan sesuatu yang lebih dari itu. Ya, itu yang kalau kita bekerja, saudara. Gimana kalau kita pelayanan? Pelayanan sama juga, saudara. Ya, kita jangan pelayanan hanya biasa-biasa juga. Jadi pelayanan yang harus bisa luar biasa. Jadi seorang pelayanan yang juga profesional di sana. Jadi kalau saudara dikasih tanggung jawab, mungkin hanya kecil sekalipun, kerjakan sesuatu. Saya pertama kali pelayanan juga sama, saudara, dari bawah, atau kursi. Saya tahu di Tunjungan, itu hotel Tunjungan. Nah, dulu di sana ada Betani cabang Tunjungan. Setelah dari sana tutup tahun 2008, saya di sana, tahun 2000 tutup, pindah ke Tegalsari. Nah, saya pindah ke Tegalsari. Di sana pelayanan juga sama. Noto kursi, saudara. Datang, saya berusaha supaya datang jangan terlambat. Datang sebelum kebaktian saya datang. Dan saya lakukan itu. Saya tahu bahwa ini sesuatu di mana tanggung jawab saya, dan saya percaya ini saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya melayani Tuhan, bukan melayani siapa-siapa. Dan saya lakukan itu bertahun-tahun. Dan satu saat saya dipanggil oleh ketua pemuda untuk pegang
FA, baru ketua departemen, dan waktu dia sudah tidak menjabat, saya gantikan dia jadi ketua pemuda. Nah saudara, semua ini kalau kita hanya biasa-biasa nggak mungkin bisa saudara ya. Promosi semua itu datangnya dari Tuhan ya. Apapun yang saudara kerjakan, Alkitab berkata tadi itu kerjakanlah seperti untuk Tuhan ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Jadi saudara, apapun yang saudara lakukan ya. Malam hari ini kita belajar tentang profesional seperti apa ya. Yang terakhir itu profesional di mana kita yang sudah berkeluarga ya. Berkeluarga ini sama saudara ya, kita juga harus profesional di sana ya. Jadi seorang kepala keluarga, seorang istri, dan juga kita bisa menghandle keluarga seperti apa ya. Jadi keluarga juga ini harus juga sama seperti itu. Keuangan sudah mengatur keuangannya seperti apa. Nah, kalau bicara tentang keuangan saudara, saya ingat minggu depan kita ada bicara tentang keuangan ya, Pak Yuwono. Dia ini seorang pakar keuangan, jadi konsultan keuangan. Saudara bisa datang lagi dan ngajak teman-teman saudara. Ya, dia bicara banyak saudara. Gimana sih kita mengatur keuangan di dalam keluarga, atau mungkin saudara mungkin belum berkeluarga, tapi gimana saudara bisa mengatur keuangan kita supaya kita tidak terjebak dengan kayak kartu kredit atau segala macam saudara. Dan mungkin kalau saudara sudah terjebak dengan kartu kredit, gimana cara solusinya? Nah, saudara, besok minggu depan kita undang Pak Juwono. Saudara bagus banget pembicara ini. Saudara bisa datang ya. Dia bicara tentang keuangan. Dia kupas tentang keuangan. Memang dia orangnya trainer. Dia pernah jadi juga trainer di BCA ya. Dia orang dari Jakarta. Jadi saudara bisa datang saudara, bisa tanya saudara. Dia bisa ngatur keuangannya, saudara bisa tanya dia tentang pengaturan keuangan seperti apa. Mungkin saudara yang sudah berkeluarga juga bisa ngatur keuangan nanti kalau saya pensiunnya seperti apa. Ya mulai dari sekarang saudara ya, seperti apa. Nah nanti minggu depan saudara datang, ajak teman saudara atau siapapun juga, itu bagus sekali saudara ya. Jadi kita mengajak kembali saudara untuk kita bergabung di sini. Nah besok minggu depan itu ada tanya jawab, jadi bagus. Jadi kita ada waktu, nanti kita kasih waktu lebih panjang lagi. Saudara bisa tanya macam-macam bisa tentang keuangan. Dia itu memang ahlinya di situ mengatur keuangan ya. Baik, kita kembali lagi ke keluarga saudara. Jadi profesional di mana kita mengatur keuangan di dalam keluarga, juga mengatur juga anak kita bisa sekolah, punya planning gimana sih ya kan, semua kan harus diatur. Gak bisa tiba-tiba nanti gak bisa, harus diatur mulai sekarang ya. Dan yang terakhir saudara, di dalam keluarga seringkali terjadi namanya konflik ya. Kalau konflik terjadi saudara, juga kita harus profesional di sana. Kadang-kadang kalau kita ada sedikit kalau marah-marah saudara ya, iya kan, kalau istri suami itu seringkali kurang cocok, kadang-kadang pendapatnya berbeda, saudara, itu biasa. Tapi kalau pada saat kita ada terjadi seperti itu ya, kita jadi profesional ya. Contoh saudara ya, kadang-kadang kita sebagai laki-laki saudara, kalau datang sampai pulang di rumah, sandal itu kadang-kadang sembarangan ditaruh depan, kadang dimasukin di dalam rumah, kadang ditaruh sana, taruh sini, itu bisa masalah saudara. Kalau kita istri kita kadang-kadang lihat, marah ya, kamu itu sudah kasih tahu sandal itu taruh luar. Jangan masuk ke dalam, ramai saudara. Jangan sandal saudara. Odol gigi bisa, odol itu bisa masalah. Kalau salah pencet, biasanya kalau kita pencet asal tengah, bawah, atas, pokoknya dipencet baik keluar ya sudah. Nah, kadang-kadang bisa berantem gara-gara odol. Kalau pencet itu dari bawah, jangan dari atas, dari tengah, masalah saudara. Tapi saya mau kasih tahu ke saudara, kalau ada sesuatu seperti itu, jadilah profesional ya. Jadi kalau seperti itu jangan merembet kemana-mana ya. Kalau ngomong masalah sandal ya sandal. Kalau ngomong masalah
lagi masalah dengan odol ya odol. Jangan saudara kita masalah itu kita buntutnya panjang. Kamu tuh sudah dikasih tahu loh. Kalau taruh sandal tuh taruh yang bener, jangan taruh sembarangan. Kamu kayak papamu, itu buntutnya panjang saudara. Itu bagi masalah saudara. Jadi kita harus profesional di sana. Jangan mereka sana. Temanya sandal saudara, jangan mertua dengan cucu. Ya, sama seperti odol juga saudara. Kamu sudah kasih tahu jangan pencet dari tengah, pencet dari bawah kayak kamu kayak mamamu. Mamamu mertua melok-melok saudara. Itu bisa masalah dalam keluarga. Makanya banyak kali keluarga itu ribut itu biasanya dari hal-hal yang kecil. Ya gara-gara odol, gara-gara gitu-gitu. Kadang-kadang bisa cerai gara-gara itu. Lu gara-gara odol bisa cerai bisa. Akhirnya bisa masalah saudara. Kamu ngomong apa? Wah rame saudara. Mama aku, papa aku ikut dulu, rame saudara. Wah rame. Putus. Wah kacau. Gara-gara apa? Odol. Gara-gara apa? Sandal saudara. Jadi sesuatu seperti itu saudara. Dan kita harus profesional. Kalau ngomong masalah tema ya odol saudara. Jangan ngomong yang macam-macam. Ya toh. Kalau masalah sandal ya sudah sandal. Temanya sandal ya temanya sandal saudara ya. Jangan bicara yang lebar kemana-mana. Dan yang terakhir itu kalau konflik ya jangan menyerang pribadi. Ya toh. Jangan menyerang. Kadang-kadang banyak keluarga-keluarga yang konflik itu biasanya kadang-kadang berantem terlalu panjang karena menyerang pribadi. Contoh saudara, kalau kita berani berantem itu ngomong macam-macam, terus kadang-kadang emang kamu ini goblok ini gobloknya ya susah. Jangan saudara, walaupun dia itu goblok, jangan saudara. Kadang-kadang kita nyebrang ngomong saudara, kamu ini on, waduh ini nyerang banget saudara. Kadang-kadang itu menyerang. Itu kalau sudah sakit hati saudara, masuk ke dalam. Ya kalau saya ini orangnya cuek aja. Tapi ada orang yang disimpan dulu. Nah, jadi luka batin dulu. Luka itu bisa sembuh, bisa, ya. Tapi luka itu ada, kalau sembuh itu ninggalin apa? Bekas. Ya. Jadi susah sebenarnya. Jadi saudara, saya ingatkan buat semua kita yang sudah berkeluarga, nanti juga yang sudah berkeluarga, saudara, jangan menyerang pribadi. Ya sudah, kalau ngomel ya sudah ngomel gitu, atau saudara panas ya sudah seperti itu. Ya, malam hari ini kita baca, saya akan tutup. Ya kan, saya minta main musik solid dan singer untuk maju. Jadi malam hari ini kita belajar tentang gimana sih kita profesional di semua, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, ya. Jadi supaya kita apa yang kita rencanakan itu bisa kita capai. Ya, apa yang kita, semua orang kan punya rencana, semua orang punya sesuatu di mana aku kepingin seperti ini. Nah, kita harus profesional di sana supaya apa yang tujuan kita itu bisa kita capai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.